juga mungkin hampir sama dengan batik dan banyak membahas macam-macamnya. Pada prinsipnya budidaya itu hampir sama, mungkin hanya beda komoditas saja dan ada cara-cara yang lain. Kalau di tanaman hortikultura ini mungkin akan lebih beda lagi dengan seperti tanaman padi, dosis baik apapun juga akan lebih tinggi. Baik, lanjut. Nah ini sejarah tadi PSIP yang tadinya asalnya BPTP. Nah, sekarang mungkin pada tahun 2022 itu menjadi PSIP. Jadi tugas dan fungsi daripada PSIP juga adalah satu melalui akselerasi adopsi standarisasi instrumen pertanian, mendapatkan pelayanan standar kepada masyarakat, hingga menjaga kesinambungan standarisasi dan penyuluhan dalam mengembangkan tugas standarisasi di PSIP. Lanjut aja. Ini mungkin karena mungkin kemarin itu di acaranya itu pematerinya tanaman pangan diberikan BSIP, tapi kalau tanaman melon dikira bukan dari BSIP, makanya akan sedikit menjalankan pembahasan materinya. Mohon maaf kalau sedikit agak nanti lanjut aja. Nah ini kenapa tadi kalau di sayuran itu tanaman roti itu tekankan ke organik. Nah, jadi yang mungkin pupuk organik ini akan menjadi suatu bisa menjadi pendukung keberhasilan produk dari pupuk NPK itu sendiri, sehingga pupuk organik itu memang salah satu kunci utama untuk tadinya fungsinya untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Nah, juga seperti sifat biologi itu sendiri dia akan berpengaruh terhadap nanti penyerapan unsur hara. Nah, jadi kalau unsur sebanyak apapun tadi unsur hara diberikan oleh pupuk kimia, kalau tidak diimbangi dengan pupuk anorganik itu mustahil itu bisa dikatakan berhasil. Tapi ini salah satu pendukung itu memang pupuk organik. Nah tadi seperti contohnya salah satu ada mikroba yang namanya mikorisa. Nah mikorisa itu adalah sumber yang bisa menyalurkan unsur P dalam tanah ke tanaman. Nah itu disebut unsur P yang diberikan tadi unsur dari P-nya fosfor. Nah bisa diserap oleh tanaman. Nah, sehingga kalau tidak menggunakan pupuk organik, nah biasanya si tanah itu menjadi tandus atau seperti tanaman tanah sawah ataupun tanah darat. Nah itu biasanya tidak terjadi perbaikan sifat biologi itu, sehingga sifat biologi, sifat fisik, sifat biologi itu sehingga mikroorganismenya itu tidak ada, mati. Nah kalau mati sama sekali, jadi si pupuk hara itu dia akan turun ke bawah. Nah, sehingga untuk penjangkauan makanan unsur hara itu tidak nyampe dan itu sia-sia. Itu Pak, di sayuran juga sama seperti di padi. Terus jadi sifat kimia, sifat fisiknya juga, karena misalnya kalau tidak ada pupuk organik sehingga menjadi padat di tanah-tanah sawah, padat, kering. Kalau musim kering sehingga pecah-pecah, nah itu dampak dari kurang pupuk organik. Nah itu. Jadi petani juga memang memahami bahwa lahan sekarang itu masih kurang pupuk organik. Nah di sini daerah Tanggura, daerah kami itu memang tadi dengan adanya dibakar itu tidak mungkin sedikit belum mengerti fungsi dari organik itu sendiri untuk tanaman lahan. Nah pemahaman petani juga mengenai membantu organik belum optimal. Nah, karena nanti dari setelah tahu ini bermanfaat, mungkin bapak-bapak akan lebih menjelaskan lagi untuk mendukung supaya tanaman hara yang bisa diserap itu perlu pupuk organik. Kalau tanpa diimbangi dengan pupuk organik, mustahil juga pupuk kimia tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah maka itu salah satu wajib itu pupuk organik untuk tanaman, untuk tanah itu sendiri. Nah, beberapa petani juga telah menggunakan pupuk organik yang telah merasakan manfaatnya, produksi meningkat lebih. Nah itu akan lebih beda kalau diimbangi dengan tadi pupuk organik. Jadi si unsur hara makro kan di NPK itu ada makro unsur hara yang dalam jumlah banyak. Nah biasanya di pupuk organik itu unsur hara banyaknya mikronya. Kalau makro kan yang banyak, kalau mikro itu dalam jumlah sedikit tapi sangat dibutuhkan untuk tanaman. Pupuk organik juga sebaiknya dibuat oleh petani itu sendiri, akan lebih mudah dan ekonomis biasanya. Nah ini salah satu mungkin resep kalau bapak dan ibu nanti kalau misalkan kalau aplikasinya hanya dari kandang gitu, jadi kandang langsung ke kebun itu
kurang efektif juga karena ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu tidak tersedia. Tapi kalau kita bahannya di fermentasi dulu, dikompos dulu, nah seperti ini boleh. Misalkan bahannya tadi ada seperti jerami, dedaunan, itu biasanya kalau untuk sayuran ya. Kotoran sapi, kambing, kuda, nah itu adalah biasanya sumber unsur hara, misalnya kelimanya itu P, K, sama makro dan mikro yang lainnya. Nah ini ada bahan-bahan yang bisa dipakai, belomin, itu kaptan adalah tadi untuk menetralkan pH. Juga sekam, ini adalah sumber kalsium, bahan dan sumber kalsium. Terus pakai dekomposer juga, kotoran ayam. Nah kotoran ayam ini adalah banyak mengandung unsur N, nitrogen. Nah, jadi biasanya kalau misalnya petani menggunakan pupuk kambing, misalnya nggak kelihatan hijaunya itu. Tapi kalau ada ayamnya, begitu langsung itu udah hijau. Tapi kalau ayam itu biasanya daya tahannya sebentar, hanya 1-2 musim kelihatan hijaunya. Tapi kalau kambing itu baru kelihatan setelah lama, baru kelihatan hijaunya setelah fermentasi. Makanya harus difermentasi dulu, itu juga suatu keharusan difermentasi. Nah, ini molase juga nanti sebagai sumber makanan dari dekomposer itu sendiri, komponennya. Terus air, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk nanti kalau fermentasi. Lanjut. Nah ini persiapan fermentasi pupuk organik ini yang biasa saya kerjakan juga. Nah ini adalah biasanya kalau di fermentasi itu sebulan itu udah matang. Beda dengan tanpa di fermentasi, ya biasanya lama untuk di lapuknya atau diserap. Kalau di fermentasi ini begitu aplikasi langsung ke tanaman itu langsung kelihatan hijau. Nah, biasanya langsung kelihatan pertumbuhannya. Biasanya petani-petani tadi juga kemarin saya lihat setelah dikasih pupuk organik yang telah difermentasi, beda pertumbuhannya dengan yang dari anak langsung ditabur. Jadi tadi di tahap-tahap, dilapis-lapis, tambah tabur, lanjut aja. Nah seperti ini tahapan pengomposannya. Mulai selama 4 kali pembalikan, inkubasi biasanya selama minggu pertama, pembalikan ke 1, kedua, sampai selanjutnya. Biasanya ciri-ciri kompos yang sudah matang itu adalah suhunya dingin di bawah 35. Nah biasanya kalau awal-awal itu biasanya mulai naik bisa sampai 60-70 derajat itu kalau itu proses fermentasinya sempurna. Kenapa dikasih pembekalan ini? Mungkin nanti biar bahwa pupuk organik itu salah satu unsur penunjang dari aplikasi pupuk NPK itu sendiri. Kalau tanpa dikasih pupuk ini juga kurang berhasil. Jadi dikatakan gagal ini dikasih pupuk NPK juga kalau tidak diimbangi dengan pupuk organik. Ya. Ini tahapan suhu kadar airnya juga nanti mungkin sekitar 40% biasanya itu bisa selama sebulan. Nah biasanya kalau udah sebulan ini udah bisa diaplikasikan. Lanjut aja. Ini persiapan benih. Jadi kalau kita menanam semangka, boleh diketahui kualitas dan identitasnya. Jadi jangan asal-asalan bibit dari mana, dari pasar atau dari mana. Itu kalau kurang bagus. Kalau dari pasar seperti tadi hibrida tidak bisa dibibitkan asal begitu saja. Kecuali kalau LOP, mungkin OP itu yang biasanya lokal itu bisa dibibitkan lagi. Juga pertumbuhannya seragam dan murni, tidak tercampur kualitas lain, bersih dari kotoran biji yang lain atau kotoran biji. Daya tumbuh minimal itu tinggi 80%. Berlaber, itu tentu harus berlaber sertifikat tergantung dari untuk yang bersangkutan. Untuk 1 hektar biasanya untuk melon, semangka itu biasanya untuk cabai begini ini. Cabai 250 gram sampai 400 gram untuk benih cabai. Ini karena populasi biasanya ini benar-benar sesuai dengan rekomendasi ketinggian. Jadi untuk mengambil benih juga jangan sampai direkomendasi untuk dataran tinggi ditanam di dataran rendah, itu tidak akan berhasil. Biasanya ada yang bisa ditanam di dataran tinggi juga bisa di dataran rendah, itu sesuai dengan rekomendasi bibit yang ada di terdapat di rekomendasi. Ini cocok untuk dataran rendah. Kalau untuk dataran tinggi di dataran rendah mungkin bisa nanti serang nanti lagi tahan terhadap penyakit itu sendiri.
Lanjut. Nah ini teknik cara persemaian. Nah biasanya salah satu kunci utama juga untuk persemaian mulai dari yang namanya bibit kan harus sehat, betul-betul teknik cara nyemainya tidak asal-asalan, tidak memboroskan benih. Nanti kalau nyemainya asal-asalan yang tadinya harusnya misalkan 300 gram per hektar ini bisa sampai 1 kilo. Itu biasanya cara teknik nyemainya yang kurang tepat juga. Nah, siapkan tempat dan wadah kayu atau tray, baki, plastik ini untuk tanaman seperti itu. Siapkan media tanam tadi yang setelah difermentasi. Nah, jadi sama tadi media tanam untuk persemaian juga harus difermentasi dulu, jangan asal-asalan. Kalau media tanam ini harus untuk persemaian itu harus yang baru, jangan yang bekas. Jadi bekas nyemai yang lain dipakai lagi untuk nyemai itu bisa nanti tidak boleh. Jadi harus yang baru untuk khusus persemaian. Nah, sebelum benih disebar itu ditanam, bisa kalau bibitnya yang sudah lama itu bisa direndam dulu dengan air hangat. Biasanya kalau hanya bibit yang masih baru kan masih belum kadaluarsa, nah biasanya biasanya ditanamnya bagus, nggak direndam juga biasanya bagus. Nah benih yang tenggelam ini biasanya kalau tadi yang direndam tenggelam tadi itu benih yang bisa digunakan, tapi kalau yang sedikit mengapung itu dibuang saja. Benih itu ditanam dalam 1-2 cm itu kalau untuk jenis melon, semangka. Nah ini tergantung pada ukuran benih. Jadi kalau benihnya yang agak besar mungkin, kalau yang kecil-kecil seperti sosis, sawi, cabai itu mungkin nanti cuma 0,1 mili nanti tutupnya. Jadi itu setelah ditanam disebar di kaki, nanti tutup kembali dengan media lagi diayak, pakai ayak tipis, kemudian ditutup lagi dengan kain, karung ataupun plastik ataupun kertas. Setelah 7-10 hari bibit pindah ke bungkusan. Lanjut aja. Nah ini teknik tadi penyemaian seperti ini, jadi dibagi-bagi ataupun langsung dibuat kotoran gunungan. Ditanam ini yang di atas itu paling sistemnya disemai dulu, nanti pindah ke bumbunan. Tapi kalau yang langsung biji di bawah langsung disimpan biji, nah itu bisa nanti tumbuh langsung biji. Juga ada di sistem tray boleh. Nah itu diayak. Jadi diayaknya tipis, paling ya asal nggak ditutup aja, jangan terlalu tebal. Ngayaknya diayakan. Lanjut. Nah ini persemaian juga pembibitan tanaman sayuran biasanya dilakukan melalui biji langsung. Biji itu yang biasanya kacang, kangkung gitu biasanya. Kalau cabai harus disemai dulu. Nah, jadi tanamannya harus disemai seperti selada, terong, cabai, sampai dan sebagainya. Jadi tanamannya dapat ditanam langsung kangkung, bayam, kacang panjang, tarai ataupun sebetulnya mah melon sama semangka juga memang bagusnya disemai dulu di plastik yang agak gede kalau jenis melonnya semangka. Nah biasanya untuk penyimpanan persemaian diusahakan kondisi di atas meja. Jadi di atas meja biar lebih sehat, karena prinsip utama persalian adalah kesehatan benih itu sendiri. Jadi kalau benihnya mudah terserang penyakit, kalau di atas kan lebih aman, tidak terkena percikan air hujan. Biasanya yang paling rentan itu percikan air hujan dari tanah ke atas, itu membuat dia terserang penyakit. Lanjut. Nah ini persemaian melon atau semangka. Tadi bisa dikecambahkan dulu. Ini kalau kita belum siap media, bisa dikecambahkan dulu dengan menggunakan lapisan basah, tisu basah, ataupun jadi tisu basah pakai ditutup boleh di bulan-bulan. Kalau udah kecambah, nah kenapa tujuannya bisa dibungkus dulu sama laman basah. Nah biar nanti yang ditanam itu yang betul-betul udah berkecambah. Jadi udah sesuai dengan kebutuhan tanam itu lebih efektif biasanya kalau ditanam yang kecambah. Jadi tidak terlalu banyak memakan luas tempat. Jadi kalau udah yakin itu udah bagus. Ini seperti semangka, biji di tray, juga melon sama biji satu-satu, semuanya akan lebih gitu disamakan dulu. Lanjut. Nah ini kalau contoh biasanya daerah Pantura, nah situ kan sana Pantura itu biasanya dikeluarkan jaringan dulu di atas lebih tinggi. Ini namanya cabai biasanya. Nanti satu-satu biji langsung, terus tadi pada prinsipnya sama, ditutup diayak tipis, ditutup lagi sama karung. Nah biasanya
Kalau jenis sawi-sawian, jenis apa kubis-kubisan biasanya 2 sampai 3 hari berkecambah. Tapi kalau jenis terong, nah itu biasanya 5 sampai 7 hari. Jadi kalau udah lewat dari 7 hari biasanya cambahnya kurang bagus. Itu berarti bibitnya udah lama. Teknik temenya itu kurang bagus, nggak ditutup. Nah itu biasanya. Kalau bagus temenya, tadi syaratnya ditutup nggak terlalu tebal. Nah biasanya 5 sampai 7 hari untuk 7 cabai, ataupun tadi melon sama 7 sampai 10 hari itu maksimal. Kalau lebih dari itu berarti biasanya kurang bagus. Lanjut. Nah ini pembunuhan tadi pemindahan, kalau kita disemai dulu pemindahan ke kokeran daunan atau biasanya cabai daerah orang Lembang ataupun daerah sayuran sentral sayuran itu biasanya khusus terutama misalnya adalah ada khusus penyedia benih. Nah biasanya dia menyediakan benih dengan penggunaan daun pisang. Biasanya dipindah nanti setelah disemai umur 10 hari dipindah ke daun pisang. Nah itu bisa dibuat kokeran kecil juga. Nah ditambah lagi media tadi yang sudah difermentasi juga, atau lebih kecil atau gelas kecil. Itu biasanya yang pemindahan sistem pemindahan hubungan. Nah, biasanya dicabut secara hati-hati, yang penting ke bawah akarnya. Tanaman bibit muda itu ditambahkan kembali atau media tanam hingga wadah. Itu setelah disimpan bibit di kokeran, ditambah lagi itu sama tanah. Ini penyiraman juga bisa dengan semacam sprayer ataupun kompor yang halus sifatnya, jadi supaya tidak rusak. Nah ini pengolahan lahan. Nah, baik lahan untuk melon ataupun semangka ataupun sayuran ini ada lahan kering. Lahan kering itu bisa dengan menggunakan cangkul ataupun dipakai traktor. Nah ini di tanah dicangkul kurang lebih 30 sampai 40 cm ini campuran minimal. Bisa lebih boleh. Ada bedengan misalkan 1 sampai 1,5 meter. Tinggi bedengan juga sama 30-110. Tapi untuk ini lahan sawah itu karena banyak genangan air itu akan lebih tinggi, jadi lebih minimal 50. Kadang melebar antar bedengan bisa 1 meter sampai 50 sampai 1 meter. Ini lebar bedengan juga 1 meter disesuaikan dengan mungkin nanti penggunaan pulsa itu sendiri, karena pulsa akan bermacam-macam, ada yang lebar 1 meter, ada yang lebar 1,20. Nah, kalau yang 1,20 m berarti pakai yang 1 meter. Sebenarnya itu akan biar ada lebihnya ke bawah. Ini jadi tahapan pengolahan lahan lurus dan memang harus tinggi kalau untuk daerah sawah. Kenapa kalau kurang tinggi biasanya banyak nanti gedangan, biasanya nanti juga terlalu basah, jadi kurang bagus untuk pertumbuhan akar. Lanjut. Nah ini aplikasi pupuk organik, ya, ini dilakukan sekitar nanti setelah diolah kasih pengapuran dulu boleh. Nah biasanya pupuk organik ini kalau untuk sayuran itu agak lumayan beda dengan padi. Kalau sayuran itu biasanya minimal 15 sampai 25 ton per hektar. Itu untuk tanaman sayuran. Nah ini biasanya sayuran itu karena petani sayuran itu memang biasanya daerah-daerah sayuran itu diutamakan itu memang pupuk kandang. Nah itu kalau petani padi itu jarang sama sekali menggunakan pupuk padi, yaitu karena mungkin tingkat pengetahuan petani juga kalau di daerah Pantura ini disia-siakan kandang itu tidak dimanfaatkan. Tapi kalau orang-orang lain, orang dataran tinggi itu biasanya pupuk utang diutamakan. Nah jadi dengan cara ditabur, dihampar aja sebanyak-banyaknya. Daerah petani ini biasanya untuk daerah petani sayuran, karena memang petani sayuran ini biasanya akan lebih dibanding dengan petani padi lebih sejahtera daripada petani padi kalau sayuran itu, karena memang resikonya juga tinggi memang. Nah kalau tidak dengan pupuk yang bagus, bisa kegagalannya juga, modalnya gede. Kadang-kadang kalau rugi udah habis apa-apa, tapi kalau untung juga tidak tanggung. Sekarang aja di Lembang kemarin saya lihat nanam tomat cherry 3.000 udah ditebak 250 juta. Tapi kalau lagi harga bagus, nah itu biasanya tenggelan seperti itulah yang tadi memang kunci utama tadi pupuk organik gitu.
mengutamakan pupuk organik kalau tadi hortikultura itu dibagi dengan tanaman sayur, tanaman padi, tanaman pangan. Itu sedikit ya. Nah ini ditabur, setelah ditabur di pot pedengan nanti ditutup lagi tadi kurang lebih ya kalau yang untuk daerah sawah itu lebih tinggi lagi, biasanya bisa sampai 75 cm atau 1 meter tingginya, apalagi seperti daerah Brebes itu kan bisa masuk perahu apa di sekitar itu lebih lebar. Nah tutup tangan juga nanti diberikan ke dalam lubang-lubang atau sistem tadi yang ini kalau sistem pakai mulsa, nah kalau sistem yang lubang mungkin sistem di lubang dikasih pupuk organiknya mungkin 1 sampai 2 kilo lubang tanam itu yang konvensional. Tapi kalau sekarang udah pada pakai mulsa sistemnya diberikan dari dosisnya sampai 15 sampai 25 ton. Lanjut. Nah ini pembuatan bedengan pasangan mulsa lubang tanam baik untuk tanaman melon ataupun tanaman cabai sama harus karena kalau untuk tanaman melon juga misalnya jarak tanamnya antara 50 kali 30 cm. Biasanya jarak antar tanaman itu 50 cm, yang antar bedengannya itu di dalam bedengan itu sendiri biasanya 60 cm. Itu jarak tanamnya sekalian lubang. Ini pemasangan mulsa diusahakan lagi panas matahari. Nah, biasanya kalau kurang matahari, nanti pas matahari tinggi biasanya kendor. Nah, biasanya harus lagi panas pas pemasangan mulsa. Diusahakan. Ini penutupan juga harus rapi. Jadi kerikil-kerikil batu harus dibersihkan supaya nanti tidak bisa mengendol ke mulsa itu sendiri. Nah, mungkin dan itu juga menurut banyak sering mungkin juga banyak itu sudah biasa ya. Lanjut aja. Nah ini penanaman, jadi tanaman bibit sayuran atau melon itu sesuai dengan umur bibit itu sendiri. Jadi tadi bibit yang paling ditanam lebih bagus itu adalah bibit muda. Kalau tanaman sayuran cabai biasanya umur 3 minggu sampai 4 minggu itu udah harus ditanam. Lebih dari 4 minggu kurang bagus pertumbuhannya sama. Jadi bibit muda itu mudah untuk pertumbuhannya lebih bagus. Nah, penanaman itu dilakukan sebaiknya di sore hari. Nah, jadi sore hari itu menjelang. Kalau menanam pagi hari biasanya maju ke panas, nah, biasanya layu. Tapi kalau sore hari begitu pagi itu langsung segar. Itu biasanya lebih bagusnya. Bibit pilih yang sehat-sehat dulu, yang mulus, yang seragam. Nah ini tanaman jadi posisi tidak mulai ke mulsa juga. Jadi kalau nanam di siang hari dia terkulai ke mulsa, dia lebih cepat biasanya mati karena panas. Tapi kalau begitu segar langsung besoknya langsung berdiri, nah itu aman insyaallah. Nah, ini juga ditunggal jarak tanam. Biasanya rata-rata kalau petani sayuran cabai itu tidak hanya monokultur, lebih menguntungkan tumpang sari biasanya dalam. Biasanya untuk mengurangi resiko kegagalan, mengurangi harga rendah. Oh, kalau ada cabai murah, ayah juga pecah, ayah pupuk. Nah, jadi ayah lebih untungnya kalau tanaman sayuran itu bisa tumpang sari, bisa tumpang sari. Jadi di bawahnya cabai, di atasnya labu kabocha, nah itu bisa jadi kabocha. Nah, itu berdarah-darah sayuran itu tumpang sari. Ini jarak tanam cabai atau melon sama tadi 20 kali 60 jarak antar itunya. Sama melon juga. Nah itu semangka juga biasanya ada kalau yang sistem pengajiran itu nanti ada penyangganya juga. Lanjut aja. Nah ini biasanya untuk pemeliharaan susulan. Nah itu tadi pupuk kimianya dia bisa tadi urea, SPP itu kan dasarnya dikasihkan 50% untuk dasar, sisanya untuk susulan. Yang untuk NPK-nya juga atau bisa dengan sistem dicorkan, dilarutkan pada air. Nah, itu untuk tanaman hortikultura sistem dicor beda dengan sistem yang tadi tanaman padi bisa ditabur aja. Kalau misalnya tanaman sayuran itu yang kayak Monska ataupun yang putih itu biasanya dicor, tani itu dicorkan 1 gram biasanya 1 kilo sampai 1,5 kilo untuk 200 liter air. Itu biasanya dicorkan, dikucur seminggu sekali, itu akan lebih cepat terserap oleh tanaman. Nah, biasanya organik juga biasanya tanaman hewan itu diaplikasikannya di dasar biasanya.
Ini pupuk karbon cair juga ekstrak kompos bisa dibuat nanti biasanya POC itu bisa sesuai dengan kebutuhan lah nanti gitu. Pemberian pupuk kimia dapat dilakukan awal tanam dan nanti setelah umur 1-2 minggu biasanya susulan setelah umur 2 minggu kasih susulan dengan cara tadi dicor itu biasanya kebanyakan dicor ataupun dibuat lubang baru di sekitarnya. Nanti pemupukannya di lubang yang tanahnya itu kan itu ada satu di biasanya melon, nah satu di tengahnya itu pemupukan susulan, jadi dibuat lubang baru. Ataupun juga nanti untuk cabai bisa tumpang sari, kalau cabai kan umurnya 3 bulan, nah kita nanam dulu tanaman pakcoy yang umur sebulan, jadi panennya lebih duluan, jadi supaya tidak tumpang bibit. Nah kalau NPK juga bisa 1 gram sampai 1,5 gram per liter. Kemudian pupuk atau kompos itu dicampur dengan tanah sebagai beda tanam tadi awal. Nah ini pemasangan ajir atau pengikatan tanam pohon ke tanaman. Biasanya umur 2 minggu atau sebulan memang lebih bagus dari awal ya. Pemasangan ajir biar tidak mengganggu perakaran di sekitar. Ini kalau cabai yang kultur ini diajarkan di sekitar itu supaya menjaga pohon. Ini untuk melon juga, melon nanti dibuat lagi benang-benang untuk mengikatkan supaya si